Bagi Adi, ayah adalah sosok yang tidak pernah mendukung apapun yang ia lakukan. Untuk Adi, sosok ayah itu sudah mati. Selamat malam teman-teman, selamat datang di YouTube Suara Telepon dan kamu masih mendengarkan aku Fauzi Radian. Kamu bisa cari aku di Instagram dengan username @kecabut atau kamu bisa langsung aja subscribe ke YouTube channel @suaratelepon ini. Dan teman-teman, terima kasih buat kamu yang masih mendengarkan 30 hari bercerita. Bosan gak sih aku bikin intro kayak gini? Tapi ini adalah sebuah apresiasi untuk kamu yang selalu meninggalkan jejak ketika kamu nonton di YouTube Suara Telepon. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, komen, ataupun subscribe ke YouTube ini. Karena dengan itu aku bisa bersemangat lagi untuk membuat 13 kali lagi. Karena ini adalah episode ke-18. Di episode ke-18 ini aku ingin membacakan sebuah cerita pendek dengan judul Ayah. Sebuah cerita pendek yang ditulis oleh Fauzi Radian dan dibacakan oleh penulisnya sendiri. Ayah. Pak Adi, hari ini ada jadwal meeting dengan vendor jam 1 ya Pak. Seorang sekretaris mengingatkan jadwal meeting kepada Adi hari ini. Adi adalah seorang pengusaha pakaian dan makanan. Di usianya yang baru 28 tahun, ia sudah berhasil untuk meraih kesuksesan di hidupnya. Memiliki sebuah perusahaan besar memang bukan hal yang mudah, tapi sejak kecil sudah terlihat bakat Adi untuk menjadi seorang pengusaha. Hari ini di ruangannya ia melamun sendirian, sembari memperhatikan sebuah foto keluarga yang ia simpan di mejanya, tapi ada yang aneh di antara jajaran foto itu. Adi tidak pernah memajang foto ayahnya. Di dalam hatinya, Adi memiliki rasa kebencian yang tinggi kepada ayahnya. Bagi Adi, ayah adalah sosok yang tidak pernah mendukung apapun yang ia lakukan. Dia selalu meremehkan apa yang Adi kerjakan dan selalu melewatkan momen-momen penting semasa hidupnya. Untuk Adi, sosok ayah itu sudah mati. Tok tok tok. Suara ketukan terdengar dari balik pintu ruangan Adi, membangunkan ia dari lamunannya. Adi, seorang wanita yang sudah tidak muda lagi, menghampiri Adi di ruangannya. Wanita yang begitu ia sayangi dalam semasa hidupnya, karena wanita inilah yang selalu mendampinginya. "Ibu, kenapa Bu?" tanya Adi kepada ibunya. Adi keheranan karena terlihat ibunya begitu cemas dan khawatir. "Kondisi ayah semakin kritis, Nak. Ibu khawatir dengan keadaan ayahmu. Kamu anak kami satu-satunya. Apakah kamu tidak mau menengoknya meskipun sebentar saja?" tanya ibunya kepada Adi dengan raut muka yang begitu cemas. Sudah beberapa tahun ini, ayah Adi memang mengalami penyakit yang cukup serius. Ia terserang komplikasi diabetes hingga stroke yang menyebabkan ayah harus dirawat di rumah sakit secara berkala. Dan semakin hari, kondisinya justru semakin menurun. "Untuk apa Ibu?" "Bagiku, ada atau tidak ada dia, hidupku sama saja." Adi menjawab permintaan ibunya dengan lugas dan keras. Selama ini, Adi memang tidak pernah mengutarakan rasa benci kepada ayahnya. Adi hanya selalu menghindar dan ia menolak untuk berbicara secara langsung. Sama ketika ia berusia 20 tahun, Adi memutuskan untuk keluar dari rumah dan tinggal sendirian di kos sempit agar bisa jauh dari ayahnya. Mendengar perkataan Adi itu, ibunya kecewa. Dia tertunduk lesu. Bagaimana bisa kalimat seperti itu keluar dari seorang anak yang begitu ia banggakan? "Adi, kenapa kamu berkata seperti itu?" tanya ibunya dengan lirih, tanda ia begitu kecewa. "Ibu, apakah kau lupa? Di mana peran ayah ketika aku berjualan pertama kali? Aku ingat betul waktu itu aku menjual sepasang baju yang kubuat dengan keringatku sendiri. Tapi ayah bilang apa? Ayah bilang baju yang aku jual jelek dan tidak akan laku di pasaran. Lalu kemana ayah ketika aku berusaha untuk menjual makanan pertama kali? Dia justru memberikan cacian kepada makananku dan bilang rasanya seperti sampah. Kemana ayah waktu aku wisuda setelah menyelesaikan studi sarjanaku? Dia tidak datang sama sekali. Bahkan aku masih ingat, ketika aku masih kecil, di mana teman-temanku yang lain ditemani oleh orang tuanya bermain, ayah justru meninggalkanku sendirian. Apakah itu yang namanya ayah, Bu? Dia mendidikku dengan tidak baik. Dia tidak seperti ayah pada umumnya. Jadi untuk apa aku menyayanginya?" tanya Adi kepada ibunya.
Adi teringat masa lalunya yang begitu jauh dari ayahnya. Tapi sebuah kalimat yang tidak pernah Adi duga keluar dari mulut sang ibu yang begitu ia sayangi. Adi, dia memang bukan seperti ayah pada umumnya. Karena itu, ia menghasilkan seorang anak yang spesial. Seorang anak yang sukses dan tidak sama dengan anak-anak lain di usianya. Adi, pernahkah kamu menengok ke beberapa temanmu yang dulu? Apakah ada di antara mereka yang memiliki perusahaan sebesar dirimu? Tanya ibunya kepada Adi. Sekilas Adi mencerna omongan dari ibunya, dan terlintas di pikiran Adi, memang tidak ada teman-temannya yang memiliki karir lebih sukses daripada Adi. Adi, tahukah kamu nak, ayah sudah mempersiapkan ini sejak kamu lahir. Ia selalu mendidikmu untuk mandiri, agar bisa bertanggung jawab kepada dirimu sendiri. Tahukah kamu nak, jika kau buka lemari ayahmu, isinya adalah pakaian yang kamu jual dulu. Pakaian itu ia simpan dan ia jajarkan begitu rapi di lemari. Bahkan ibu ingat betul bagaimana ayahmu berusaha untuk menjadi pembeli pertama ketika kamu membuka usaha. Ingatkah kamu nak, ketika ayah bilang makanan yang kamu jual rasanya seperti sampah? Bukankah karena itu juga kamu akhirnya merubah resep dan sekarang kamu bisa menjual makanan itu ke seluruh Indonesia? Di saat teman-temanmu mengatakan makananmu begitu nikmat, tapi tidak dengan ayahmu. Dia memberikan sebuah respon yang begitu jujur, karena ia ingin kamu sukses di masa depan. Ibu ingat betul, setiap hari sebelum kami tidur, ayah selalu bertanya tentang dirimu pada ibu. Dia selalu memperhatikanmu dari jauh, dan dia mengamati setiap langkahmu satu persatu. Kesuksesan yang kamu dapatkan sekarang adalah hasil dari kontribusi besar ayahmu. Bagaimana cara dia mendidikmu untuk menjadi anak yang mandiri dan siap menghadapi dunia. Dengan cara didiknya itu, ia membangkitkan rasa dendam yang ada dalam dirimu. Dan rasa dendam itu membuat kamu ingin membuktikan kepada ayahmu. Dan sekarang, itu berhasil kan? Sekarang lihatlah sekelilingmu. Apa yang kamu punya? Kamu bisa membeli apa saja. Tapi ingatlah sayang, kamu tidak pernah bisa membeli waktu. Mendengar ucapan itu dari ibunya, Adi terdiam. Di dalam hatinya, ia begitu menyesal. Kesedihan menyelimuti dirinya dan membuat badannya gemetar. Sekilas Adi teringat mungkin waktu yang dimiliki ayahnya sudah tidak lama lagi. Lalu ia dan ibunya bergegas menuju rumah sakit untuk menengok ayahnya. Tapi, penyesalan memang selalu datang di akhir sebuah cerita kan?